Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa pada Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, masih di bulan Agustus dalam sebuah tema besar sedikit namun kuat. Maka pada hari ini, edisi Selasa 20 Agustus 2024, kita melanjutkan dalam subtema Jadilah Terang Dunia, yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Sahabat Petra, karena itu mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Allah. Kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, sebuah pujian menghantarkan kita. Semesta bernyanyi.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bersama sebelum kita menerima sabda Tuhan, kita merendahkan diri dan marilah kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersukacita oleh karena kemurahan dan kasih setiamu yang berlimpah dan mengiringi di setiap kehidupan kami. Sebagaimana malam hari ini pun kami boleh bersekutu bersama juga karena rahmat dan karunia-Mu. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas rahmat kemerdekaan. Dan di bulan Agustus kami belajar dalam kenyataan betapapun kami sedikit, kami tetap boleh menjadi kuat. Karena itu sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau mengutus kami di tengah bangsa sebagai terang dunia. Maka kiranya Engkau mengutus Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran, menerangi batin dan jiwa, juga mengurapi hamba-Mu yang penuh kelemahan dan cacat celah ini. Mampukan kami semua mendengar, mengerti, dan bersukacita, karena sabda-Mu berkuasa mengubah hidup kami sebagai pelaku firman-Mu. Karena itu Bapa, berkati kami semua, bersabdalah di tengah kami, dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini jadilah terang dunia. Dan bersama kita mendengar firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 14-16. Demikian sabda Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gatang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana kemerdekaan, menghayati realitas kita yang kecil, sedikit, dan minoritas. Tetapi kita diterangi firman Tuhan untuk menjadi terang. Mari kita sadari bahwa cahaya terkadang sering kita abaikan. Kita merasa sudah terang, tetapi kemudian ketika datang gelap, kita mulai kebingungan dan berusaha mencarinya. Dan juga mari kita sadari, realitanya orang biasanya butuh cahaya yang secukupnya saja. Justru itu membuat kita lebih nyaman. Sebab kalau cahayanya nanti terlalu terang, kita merasa silau bahkan terganggu. Demikian juga kalau cahayanya kurang, kita merasa begitu redup, kita juga tidak dapat melihat dengan baik. Karena itu, cahaya pun kita butuhkan, tetapi jangan terlalu terang, juga jangan terlalu redup. Apapun itu, kenyataannya kehidupan butuh cahaya. Bahkan kalau kita kembali pada firman Tuhan, dalam kisah penciptaan dunia ini pun dimulai bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan terang.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, dan mari kita lihat bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, manusia tetap membutuhkan alat untuk mencari cahaya, untuk membawa terang dalam beraktivitas. Mereka berusaha menciptakan api hingga ada yang menyembah api. Mulai dari peralatan yang sederhana, ada dimulai obor, kemudian lampu, sampai dengan sekarang menjadi alat cahaya yang begitu canggih. Kebanyakan bahkan setiap ruangan pun diberi lampu supaya ada penerangan. Dan tentu saja kalau kita mau memperhatikan, setiap penerang entah wujudnya apapun, dari obor sampai pada lampu, selalu ditempatkan ataupun ditaruh di tempat yang tinggi, pada tembok, pada langit-langit, pada atas meja dan lain sebagainya. Jika lampu dinyalakan dan malah diletakkan tersembunyi di bawah, bahkan di dalam lemari, tentu menjadi tidak ada gunanya. Dan karena itulah hari ini kembali firman Tuhan menyapa kita. Bagaikan lampu, kita juga adalah terang, bahkan bagi dunia ini. Keberadaan kita digambarkan pertama bagaikan kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin akan tersembunyi. Berarti kita diciptakan untuk menjadi bagian dalam dunia, menjadi terang bagi dunia. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan, menerangi orang-orang di sekitar kita. Disinilah kita mulai mengerti makna ketika Tuhan mengatakan kita sebagai terang dunia. Mari kita pahami bersama, juga masih dalam tema betapapun sedikit tetapi kuat. Pertama, kita diajarkan sahabat Petra bahwa iman Kristen bersumber dari kesederhanaan yang vital. Tidak perlu menjadi mewah, tidak perlu menjadi berkuasa, tidak perlu untuk menjadi kaya. Setiap hari orang butuh terang. Maka berarti setiap hari kita mendapat peran. Karena setiap hari orang pada waktu gelap akan membutuhkan terang. Berarti kita pun pasti dibutuhkan. Kita pun memiliki peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Kedua, ketika Tuhan mengatakan kita sebagai terang, disiplin pun mau menunjukkan bahwa iman Kristen yang terutama pada kualitas, bukan pada kuantitas. Sebab kegelapan sebesar apapun, sekuat apapun, tetap akan kalah dengan cahaya satu batang korek atau satu batang lilin sekalipun. Tidak ada kegelapan yang mengalahkan cahaya, sebab hakikatnya cahaya sekecil apapun melenyapkan kegelapan. Maka kita pun diajarkan, sesederhana apapun kita punya peran, dan sekecil apapun tidak perlu menjadi banyak atau berkuantitas, tetapi jadilah berkualitas yang dapat melenyapkan kegelapan. Ketiga, iman Kristen juga dinyatakan dengan jelas seperti kota di atas bukit, seperti pelita yang tidak mungkin dibawa gantang. Berarti kita tidak boleh tersembunyi dari dunia. Kita tidak boleh terpisah dari dunia ini, sekecil, sesedikit, seminoritas apapun. Tidak boleh terpisah ataupun tersembunyi. Tidak boleh memiliki sindrom minoritas. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tidak boleh lalu kita punya keinginan membuat kawasan Kristen, kos-kosan Kristen, perumahan Kristen. Itu justru menjadikan kita tidak mengambil peran, justru menjadikan kita tidak berdampak dan berkualitas. Tidak mungkin diletakkan di bawah gantang, dan kota tidak boleh tersembunyi, jelas. Berarti kita tidak boleh memisahkan diri sekalipun kecil dari tengah-tengah dunia, termasuk di tengah bangsa dan negara kita. Dan keempat, dengan mengatakan terang, Tuhan menghendaki berarti kehidupan orang Kristen sekecil apapun, sesederhana apapun, sesedikit apapun, karena ia berkualitas dalam kesederhanaan dan tidak terpisah, berarti kehidupannya adalah kehidupan yang meneladani. Artinya kehidupan yang memberi dampak bagi orang di sekitarnya. Tuhan mau mengatakan yang paling penting bukan besar atau kecil. Yang paling penting adalah ada dua pilihan. Apakah kita akan dipengaruhi dunia atau kita mempengaruhi dunia. Tapi kalau kita adalah terang, tentu tidak akan dikalahkan kegelapan. Maka kita mempengaruhi. Dalam keteladanan, kita memberi dampak pada dunia. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, disinilah kita sungguh belajar. Tentu menjadi terang bukan berarti kita harus one man show. Kita menunjukkan diri. Kita pun juga membutuhkan kerjasama bersama-sama dengan yang lain.
Tetapi sekali lagi, ibarat lilin yang kecil, kita tetap dapat berguna. Kita tetap dapat memberi dampak dan dukungan bagi yang lain. Kita benar-benar diajari, sahabat Petra. Janganlah kita beralasan bahwa kalau kita sedikit menjadi lemah, kalau minoritas berarti kita tidak berdaya. Bukan demikian. Terang tetaplah dapat memberi dampak pada kegelapan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ingatlah kembali pada firman ini, bahwa agar menerangi efektif, kita tidak boleh diletakkan di bawah, harus ditaruh di tempat tinggi dan bisa dilihat oleh banyak orang. Bukan one man show, bukan berarti suka mencari perhatian, tetapi ini berarti kita harus berprestasi di bidang yang kita geluti. Kita harus memberi kontribusi dalam pekerjaan kita. Alkitab berulang-ulang memberi contoh seperti Daniel yang berada di pembuangan Babel, seperti Yusuf yang menjadi tawanan di Mesir sekalipun. Mereka semua adalah minoritas, tetapi memberikan kontribusi yang terbaik, yang bahkan membawa mereka berpengaruh, menjadi pemimpin, dan membawa dampak bagi bangsa di tempat mereka berada. Hidup yang menerangi berarti kita dapat membagikan kasih Kristus lewat segala kata, karya, dan tindakan kita. Ini artinya kita bisa hadir membawa damai di tengah lingkungan kita yang mungkin ada perpecahan, konflik, ataupun permusuhan. Kita bisa hadir sebagai pembawa sukacita dan harapan di tengah suasana yang terpuruk atau mungkin lemah. Kita bisa menjadi penolong dalam situasi orang lain kesusahan. Kita bisa melakukan banyak hal karena kita berkualitas, memiliki tugas dan tanggung jawab, dan tidak terpisah dari dunia. Sekali lagi, kita ditampilkan Allah, tetapi bukan supaya kita dipuji, tetapi supaya kita bersaksi dan mereka boleh melihat sang terang sejati, sumber terang kita, yaitu Tuhan sendiri. Maka pastikan terang Kristus ada dalam kita. Serahkan diri di mana Tuhan meletakkan, di tempat yang tinggi, sekalipun sedikit, sekalipun sederhana. Kita punya peran, kita tidak terpisah, kita berkualitas, dan kita memberi dampak bagi orang lain. Satu lilin kecil mengalahkan kegelapan, bahkan satu lilin kecil dapat menyalakan 1000 lilin yang lain. Karena itu, jadilah terang dunia. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi rema. Mari kita hayati, kita renungkan. Dan sebuah pujian menghantarkan kita doa bagi kota tercinta.
tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu, Bapa, kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur bersama dengan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan bersukacita karena kebenaran sabda-Mu. Siapakah diri kami yang sejatinya para pendosa dan pantas menanggung segala hukuman dosa dan maut? Tetapi rahmat-Mu yang menyelamatkan mengubah kehidupan kami dan menetapkan kami sebagai garam dunia, terang bagi dunia. Dan kini Bapa, kami menyadari, justru sebagai terang-Mu, Engkau tidak mengizinkan kami terpisah, bahkan ditempatkan di tempat yang tertinggi, supaya kami semua mengambil peran, kami bertanggung jawab, kami berkualitas, dan boleh berdampak dalam keteladanan. Karena itu Bapa, semua itu hanya dapat kami lakukan jika Engkau menjadi terang sejati dalam kehidupan kami. Terangilah hidup kami, biarlah Roh-Mu pun menjadi sumber terang dalam kehidupan, dan jadikan kehidupan kami sekalipun kami kecil tidak menjadi lemah, tetapi boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Dan saat ini Bapa, kami pun berdoa dalam permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan perlindungan Tuhan dan pemeliharaan-Mu,
Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan dan bencana. Urapilah pemimpin bangsa kami dengan hikmat, supaya beserta dengan segenap rakyat Indonesia, kami mewujudkan kerajaan Allah, di mana bangsa kami dipenuhi kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Mampukan kami untuk terus menyatakan kasih Tuhan. Maka peliharalah jemaat-Mu, mampukan mereka terus bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian jemaat-jemaat-Mu, supaya lebih banyak orang mendengar panggilan Tuhan, lebih banyak orang percaya dan mendapat bagian dalam perjanjian keselamatan-Mu. Kami pun juga berdoa bagi Radio Petra, ladang Tuhan, di mana kami bersekutu, memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Berkati dan peliharalah ladang Tuhan ini, demikian juga Engkau senantiasa menuntun, mengaruniakan hikmat bagi setiap pribadi dan keluarganya yang terlibat dalam pelayanan ladang Tuhan ini. Bapa yang Maha Baik, dalam doa ini juga kami membawa serta segenap sahabat Petra yang saat ini lemah, sakit, mereka yang sangat menantikan lawatan Tuhan, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, Bapak Slamet Diwates. Kami pun membawa bagi jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujiono, Ibu Sri Sularyati Andreas, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widigdo, Ibu Lestari, Ibu Sadiman, Ibu Sustianingsih, Ibu Walbi Maduratno, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Bapak Sukopurwo, Ibu Paini, Ibu Ruti Yotam Prayitno, Bapak Anjar Gunawan, Bapak Sumati PS, Ibu Jenal, Bapak Ibu Rinto Mulyono, Bapak Hari Susanto, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sukapti Mardiono, Bapak Marjono Hadi, Ibu Baryanti, Bapak Markiman, dan Ibu Ardila. Kami juga berdoa membawa serta berbagai jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja yang juga menantikan belas kasihan-Mu, yaitu Mbak Elsa, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mbak Michelle Anangga, putri dari Ibu Ida Purnama, Mas Bernard, Bu Ani Alfi, Ibu Eni Dianawati, Ibu Siti Warsina Hadi Purwono, Ibu Yayu, Ibu Irianti Setiawati Triharyanto, Ibu Suraji, Ibu Sri Wiyanti Endro, Ibu Lanjardian, Ibu Srini, Ibu Indas Teguh Yohanes, Ibu Sungkono, Ibu Kusmanto, Ibu Chandrawati Sesmargono, Bapak Sukarjo SH, Bapak Mesran, Bapak Subiantoro, Bapak Wahyu Priyanto, Bapak Widiatmo, Bapak Mulyadi, Bapak Ibu Sariman, Bapak Sutarjo Dimunjali, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Adi Seputro, Ibu Esther Daniel Mukasim, Bapak Sadal Paulus, Saudara Didit Sukmara, Bapak Jimmy Sarumpait, Bapak Daryanto, Bapak Darmawan, Bapak Dr. Joko Prayitno, Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoko, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Pardiah Tikno, Bapak Pendeta Yudo Wibowo Purwowidakto, Bapak Ibu Togap Simanjuntak, Ibu Neng Merma, Ibu Kiswo Sugino. Demikian juga bagi segenap Bapak Ibu Saudara sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan melawat, Engkau menganugerahkan penghiburan
sehingga mereka mampu tetap bersukacita dan pengharapan. Tuhan mengaruniakan kekuatan sehingga kami tetap dapat menanggungnya dengan teguh berpegang akan karya keselamatan-Mu, dan di dalam darah kudus Kristus Tuhan karuniakan pemulihan, kelepasan, dan kesembuhan. Kami pun mendoakan bagi keluarga yang sedang berduka cita, keluarga almarhum Bapak Gatot Wahyu Priyanto, keluarga almarhum Ibu Narwastu Adiastuti. Mereka yang telah kehilangan pribadi yang dikasihi, Tuhan karuniakan penghiburan dan kekuatan, sebab mereka yang telah mati dalam Kristus menerima mahkota kehidupan abadi, telah dilepaskan dari sakit penyakitnya, dan boleh menikmati tubuh kebangkitan Kristus. Maka hiburkan dan teguhkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian secara terkhusus kami berdoa bagi keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho. Kami turut prihatin bagi putra tunggal terkasih Mas Noel yang kecelakaan. Tuhan karuniakan kesembuhan dan Tuhan terus pelihara, lindungi dan pulihkan kehidupan rumah tangganya. Demikian kami memohon keadilan bagi Bapak Sutopo yang saat ini terus bergumul bersama dengan kami. Tuhan juga lindungi dan pelihara di saat-saat keprihatinan ini. Kini Bapa, kami juga membawa kepadamu segenap sahabat Petra yang telah berusia lanjut, yang Tuhan karuniakan umur panjang dan mahkota rambut putih, yaitu Bapak Yohanes Supriyadi, Ibu Retno, Bapak Gatot, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Ibu Walbi Maduratno, Ibu Petrus, Bapak dan Ibu Budi Cahyono, Ibu Miatun di Condong Catur, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Praptomo, Bapak Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Suhatmadi, Bapak Ganjar Widodo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Murdopo, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto Didayu, dan juga bagi Bapak Ibu Sukir Muji Widodo, serta segenap adi yuswa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami bersyukur untuk usia panjang, dan kiranya Tuhan melawat, Tuhan melindungi, menganugerahkan kekuatan kesehatan, mengiringi hari-hari mereka dalam damai sejahtera. Tuhan pun melindungi dan menjauhkan dari berbagai penyakit, godaan, dan kecelakaan. Berkati juga setiap keluarga kami dalam damai sejahtera-Mu, supaya kami sungguh menjadi keluarga yang mendengar Tuhan, berjalan di jalan-Mu. Dan biarlah damai sejahtera-Mu memelihara keluarga kami untuk saling mengasihi, mengampuni, dan saling melayani. Berkati juga anak-anak kami yang belajar dan bekerja. Karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Mampukan mereka menunaikan tugas kewajiban. Dan karena rahmat-Mu, segenap pekerjaan tangan anak kami boleh menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Tuhan anugerahkan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami boleh menikmati kehidupan pernikahan yang kudus, kekal, dan tidak terceraikan. Kehidupan pernikahan sejati yang dibangun dalam Tuhan, dikuduskan dan dipersatukan oleh Allah sendiri, sehingga apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan diceraikan oleh manusia. Demikian juga bagi segenap suami istri yang masih menanti-nantikan keturunan, kiranya Tuhan berbelas kasih. Mereka pun boleh mendapat momongan untuk mendidik dan mengasuh, supaya kami dan juga anak hingga cucu dan keturunan kami seterusnya mengenal dan mengasihi-Mu, mendapat bagian dalam rahmat keselamatan-Mu. Dan kami, anak cucu dan keturunan kami seterusnya dan untuk selama-lamanya berbakti kepadamu. Kami juga membawa kehadirat-Mu segenap pergumulan kami yang tidak terungkapkan. Terkadang kami merasa begitu lelah, menjadi lemah dan terasa jauh dari Tuhan, hingga bahkan kami jatuh ke dalam dosa.
Karena itu kami mohon ampun dan teguhkanlah kami, supaya kami sadar bahwa pergumulan ini adalah bagian rancangan-Mu, justru supaya nyata keselamatan pemberian-Mu menjadikan kami bergumul dan berkemenangan. Dan dengan segala pergumulan inilah justru keselamatan kami disempurnakan. Dengan demikian kami semakin bersuka cita, karena dalam pergumulan kami menjadi tekun dan menjadi semakin tahan uji dan berpengharapan. Terima kasih Bapa, begitu panjang doa permohonan kami jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau memberi yang terbaik melampaui apa yang kami pinta. Sebab doa ini kami panjatkan bukan beralaskan amal kesalehan kami para pendosa, tetapi kami panjatkan oleh karena iman kami di dalam satu nama yang kudus, perantara, juru selamat, dan juru syafaat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Pitra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita dalam permohonan syafaat kita. Dan kini mari kita mencurahkan segenap sisa hidup kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian menghantarkan kita, garam dan terang dunia. Syukur atas anugerah-Mu yang Kau beri dan tak pernah berhenti. Ajar aku memuji dan selalu berbakti untuk setia sampai selamanya. Jadi saksi-Mu, memberitakan kabar kebenaran, beriku
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita melanjutkan kehidupan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai terang dunia. Karena itu mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Lanjutkan hidup sebagai saksi Kristus, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam Gembala Menyapa edisi hari ini Selasa 20 Agustus 2024. Dan kepada sahabat Petra yang berkenan berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sekalipun kebersamaan yang begitu singkat, ada atur tutur ucapan kata saya yang tidak berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yusuf Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.